Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita kedatangan mobil Terios Daihatsu dengan kendala untuk AC-nya atau ekspansinya ini mangkret. Dan untuk ciri-ciri ekspansi mangkret ini posisinya ketika kita hidupin ini biasa normal, dingin bisa mutus, cetrek-cetrek mutus lah pokoknya. Nah, udah kelamaan dia akan tidak dingin kayak yang mangkret. Nah, ini untuk kerusakan ekspansi ini biasanya seperti itu. Jadi ketika mobil baru pertama dijalankan dia akan dingin, tapi setelah berapa menit atau berapa jam dia akan kurang dinginnya. Dan untuk si pipa ini bisa dilihat kalau misalnya pas tidak dingin, kita buka aja untuk bagian ininya, mesinnya, kap mesinnya. Kita lihat untuk bagian pipa ini ngebeku atau tidak. Kalau misalnya ini tidak ngebeku, berarti kemungkinan ini dari ekspansinya yang mangkret. Nah, di sini kita akan melakukan penggantian ekspansi karena ini kemarin udah saya cek, cuman gak sempat saya videoin. Jadi posisinya untuk kerusakan dari ekspansi ini ketika mobil jalan untuk awal pertama dihidupkan AC dia dingin, kemudian setelah lama-kelamaan ya kisaran setengah jam atau 1 jam atau berapa kilo lah kalau lagi jalan ini tidak akan dingin. Nah, kita buka aja untuk cek kap mesinnya, kita cek untuk bagian ini. Ini biasanya untuk pertama dia ngembun biasa normal, tapi setelah pas tidak dingin kita lihat aja ini nih, ini akan tidak dingin, kan seperti kayak yang mesin mati kayak gini. Nah, itu kemungkinan atau bisa jadi kerusakan ada dari ekspansi. Nah, kalau ini kerusakan ini ada dari ekspansi, makanya kita akan ganti untuk ekspansinya. Nah, ekspansi ini di sini. Jadi untuk membongkar ekspansi ini harus ngebongkar dulu dashboardnya, epapnya dikeluarin. Nah, ini untuk epapnya udah keluar, udah terbongkar. Dan yang kita akan ganti itu, nah ini ekspansi namanya. Nah, ini untuk ekspansi. Jadi kemangkretannya itu tidak langsung. Jadi kalau ekspansi kemangkretannya itu dia dingin dulu, lama kelamaan dia tidak akan dingin. Nah, jadi untuk ekspansi untuk kemangkretannya itu seperti itu. Beda sama dengan dryer. Kalau dryer itu langsung mangkret dia, nggak ada dingin dulu langsung mangkret. Nah, kalau ekspansi mangkretnya kayak gitu. Jadi dia dingin dulu normal, setelah berapa jam baru dia tidak dingin. Nah, ini pengaruhnya dari ekspansi. Kita akan ganti untuk ekspansinya dan kita akan bongkar dulu untuk boxnya, wadah epapnya. Nah, ini untuk ekspansi bentuknya seperti ini, dan untuk Terios ini epapnya kayak Avanza lama. Nah, ini yang kita akan ganti. Sambil kita cek bocor dulu, soalnya ini ada basah oli. Jadi kita cek bocor dulu, takutnya ini juga bocor dari epapnya. Soalnya kalau kemarin ini untuk pengecekan bocor tidak ada yang bocor. Nah, kita akan cek lagi untuk bagian ini ekspansi, untuk bagian epapnya. Kita akan cek bocor. Nah, ini untuk epap, sedang pengecekan epap dulu, takutnya ada kebocoran juga. Jadi epap dicek dulu untuk epapnya. Dan untuk tekanan epap ini di angka 400 PFC. Nah, jadi untuk 400 kalau tidak ada kebocoran itu aman. Gak sebelumnya ada di video saya yang ditekan 400 itu dia langsung ngebeleduk, langsung ada kelihatan kebocorannya. Nah, ini tekanan 400 ini aman.
karena ini emang berarti tidak ada yang kebocoran. Nah ini sebelum pergantian ini kita tes bocor dulu seperti ini, takutnya ntar kita ganti ini malah ada yang bocor di sininya, jadi kita bongkar 2 kali. Nah, kalau ini kan lebih ini. Nah di sini untuk pembukaan baut ekspansi, karena ini susah, jadi posisinya kita gerinda seperti ini. Nah ini digerinda, dilurusin, dibuat jadi obeng min. Kemudian kita gunakan obeng ketok min sama kunci T8. Kemudian seperti ini. Nah, ini untuk kunci L nya selek, jadi tidak bisa ngunci, tidak bisa kebuka sama kunci L. Jadi caranya seperti itu, digerinda, dibikin kunci ini, dibikin obeng min, jadikan obeng min supaya lebih gampang memakai kunci min T. Maksudnya obeng ketok tapi yang min seperti tadi. Nah, ini digerinda aja. Ini juga masih bisa kepake kalau misalkan ini enggak rusak, enggak mangkot, ini masih bisa dipakai, enggak akan mengganggu, karena ini juga mau diganti juga, jadi agak apa-apa, ini mah tiap buang aja. Tapi kalau misalnya ini dipakai juga ini enggak akan ngaruh, karena ini cuman buat dudukan baut doang, buat pengencang ekspansinya. Ya, jadi posisinya seperti ini. Kalau misalkan si baut ininya udah selek, si baut kunci L nya udah selek, nah caranya seperti ini, digerinda, dibikin obeng min. Untuk ekspansinya udah saya ganti, dan ini yang bekas. Dan sebelum penggerindaan dibikin kunci min, jadi obeng min. Nah ini harus ditutup pakai plastik atau pakai tisu supaya gram-gram bekas gerinda gak masuk ke dalam. Yang utama itu ke sini nih, biar gak masuk ke sini. Nah ini sekarang untuk EPAP-nya udah kepasang. Nah, tinggal pemasangan dashboard. Nah di sini kita sedang melakukan pengecekan kebocoran dulu, karena bekas pipa pembukaan pipa atau selang dari sealnya takut ada yang bocor. Jadi kan yang dibuka ini. Nah ini dibuka, nah yang ini dibuka, sama ini dibuka, karena untuk penggantian selang. Tadi selangnya juga saya ganti. Jadi ini lagi pengecekan dulu. Dan dari tadi untuk pengecekan ini diangkat 300. Dan untuk anginnya ini tidak ada turun, berarti ini tidak ada yang bocor. Nah kita akan melakukan pemakuman, karena udah diyakini ini tidak ada yang bocor. Kemudian kita akan melakukan pemakuman. Nah ini sedang proses pemakuman. Untuk pemakuman ini harus di bawah angka 0. Dan sebelum pengisian freon kita tambah oli dulu, nanti setelah pemakuman. Nah ini untuk olinya, kita tambah oli. Setelah pemakuman kemudian kita pengisian freon. Cara pengisian freon itu, untuk mobil jangan dulu dihidupin,
kita masukin dulu untuk freonnya. Setelah pemakuman kita masukkan oli, terusan masukkan freon. Nah setelah terisi baru kita hidupkan mesin sama AC nya. Nah sekarang untuk mesin sama AC nya udah saya hidupin. Untuk freon ini lagi ngisi juga. Mungkin segitu aja, tapi kita tunggu aja dulu, tunggu berapa jam atau menit, apakah ini bisa mutus normal atau kayak kemarin lagi, maksudnya kayak sebelumnya kan ketika udah lama dia tidak mau mutus, dan untuk dinginnya juga dia tidak ada, berkurang, bukan berkurang sih, emang tidak ada dingin karena ada kebuntuan. Nah kita tunggu aja ini berapa menit atau berapa jam. Untuk airnya udah keluar dan untuk pipanya juga udah berembun. Nah kalau misalnya kemampatan kalau misalnya mampet untuk ekspansi, nah lihat aja ininya nih, ini kan harusnya gini, nyambung gini. Nah kalau pas dia tidak memutus seperti ini, berarti ininya tidak berembun, jadi kering kayak tadi, kayak dimatiin. Nah sekarang kan ini mutus nih, jadi ini masih bagus ya. Maksudnya kita akan lihat dulu berapa jam kita hidupin gini aja. Dan ini untuk temperaturnya saya kasih segini aja udah lama, karena mungkin ini temperatur udah mulai jelek atau mau rusak. Jadi untuk temperaturnya kalau ini dipulin, ini akan lama mutusnya, malahan nggak mutus-mutus. Nah bisa jadi temperatur atau termistor itu yang ada di dalam, yang nempel di epap itu udah mulai rusak. Nah kita harus turunin seperti ini aja, paling kita main di sini aja. Ya kalau misalnya mau ya diganti atau gimana, cuman karena ini udah kepasang, tanggung kepasang, saya juga udah kasih tahu ke konsumennya bahwa termistornya ini harus diganti, tapi dia nanti aja lah gantinya. Nah, seperti itu jawaban dari konsumennya. Makanya untuk ininya main ini aja. Untuk pengaturan suhunya kita main ini aja. Nah, kalau lebih ini dia akan lebih cepat mutus. Kalau misalnya dinginnya kurang, kita taikin lagi. Sebenarnya untuk ini tergantung kebutuhan juga sih. Kalau misalnya kurang dingin kita pulin, kalau misalnya terlalu dingin kita turunin. Itu tergantung kebutuhan kita aja. Nah, ini udah saya tunggu berapa jam, sejam adalah. Nah, sekarang ini normal, sudah memutus. Untuk AC nya jadi normal. Nah, setelah pergantian ekspansi ini bisa lagi nyambung mutus. Ya mungkin segitu aja penyebab kerusakan dari ekspansi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.